Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Denika dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer Windows. Pengertian dan fungsi sistem operasi. Penggunaan media elektronik, khususnya perangkat komputer atau smartphone, mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana faktor yang paling besar mengaruhi pengguna untuk memakai perangkat tersebut adalah dari sisi informasi dan komunikasi yang menjadi efektif. Untuk dapat mengelola kedua faktor tersebut, tentu sebuah device membutuhkan yang namanya sistem operasi. Sistem operasi atau operating system menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki peran krusial dalam memanajemen setiap aktivitas pada perangkat komputer. Selanjutnya, masuk pada pembahasan mengenai sejarah awal terciptanya sebuah sistem operasi yang dapat mendukung jalannya proses perangkat komputer secara sistematis dan terstruktur. Pada generasi pertama ini pada tahun 1945 sampai 1955 merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Hal tersebut disebabkan kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat informasi sangat terbatas, sehingga sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, di dalam generasi ini terbentuklah sebuah sistem komputer yang diberikan perintah atau instruksi untuk dapat mengerjakan secara langsung setiap tugas yang diberikan secara cepat dan tepat. B. Pada generasi kedua ini pada tahun 1955 sampai 1965 memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dari operating system yang dinamakan IBSYS dan FMS. C. Generasi ketiga ini pada tahun 1965 sampai 1980. Selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advanced, di mana operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online, sehingga sangat mendukung proses multi-user dan multi-programming. D. Pada generasi yang keempat ini pada tahun 1980 sampai sekarang, fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya. Lalu ada pula yang ketiga, fungsi adanya sistem operasi. Setidaknya terdapat 4 fungsi pokok dari operasi sistem dalam menjalankan kebutuhan setiap proses number daya yang ada. A. Memory management. Manajemen memori terbagi menjadi 2 fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua ada device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah I atau O, controller. C. Manajemen. Fungsi yang ketiga, OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen,
mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas, sistem, dan fitur yang lainnya. D. Prosesor manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses di mana multiprogramming untuk menentukan fase yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, komponen dalam OS. Di antaranya ada 3. Yang pertama ada file, merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Yang kedua, kernel. Kernel adalah perangkat lunak software yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Yang ketiga ada user interface. Sistem operasi mempunyai karakteristik antara muka yang menjadikan interaksi antara pengguna dengan komputer. Yang kelima, jenis-jenis sistem operasi. Selanjutnya, masuk pada pembahasan mengenai jenis dari sistem operasi berdasarkan cara kerjanya. Ada 6. 1. Batch OS. Yang pertama ada batch OS, merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Yang kedua, ada distributed OS. Jenis yang kedua menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. Yang ketiga ada mobile OS. Yang ketiga merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Apakah Anda tahu Android dan iOS? Tentu saja kedua platform tersebut merupakan OS yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobile. Yang keempat, multitasking atau time sharing OS. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Yang kelima, network OS. Dalam menggunakan jaringan network, OS juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Yang keenam, real-time OS. Fungsi terakhir adalah real-time OS di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respon input yang kecil. Sekian penjelasan dari saya. Maafkan bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang enak. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.